Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Minggu ketiga di bulan Juli ini, tepatnya tanggal 17 Juli tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Namun tetap gereja kita masih terus mewadahi jemaat Tuhan yang memang harus beribadah secara online karena kondisi kesehatan dan fisik saudara, serta mungkin ada alasan urgent lainnya. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas kita saat kita memuji dan menyembah-Nya, dan Tuhan juga akan bicara kepada kita lewat firman-Nya yang akan dibentangkan. Karena itu persiapkanlah diri saudara sebaik mungkin sebagai sebuah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Secara khusus buat sidang jemaat Tuhan yang mungkin harus beribadah di rumah, layaknya saudara bersiap-siap untuk masuk ke rumah Tuhan atau datang ke gereja, demikian pula saudara bisa bersiap-siap dengan baik, karena sama di rumah maupun di gereja untuk saat ini bagi saudara yang memang harus beribadah di rumah, Tuhan pasti ada di sana. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk memasuki rumah Tuhan, pada hari ini kita akan kembali mempersilakan Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita pagi hari ini, rendahkanlah hatimu jika tidak ingin binasa. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Apa yang akan Anda lakukan bila terjadi kesalahan tulisan pada kertas kerja? Anda akan memakai penghapus untuk membersihkan kesalahan tersebut dan memperbaikinya kembali, bukan? Hal itu Anda lakukan agar mendapatkan hasil kerja yang baik. Jika penghapus dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan, lebih dari itu, Tuhan punya cara untuk membersihkan kesalahan setiap umat-Nya agar didapati kembali kehidupan dan sesuai dengan rencananya. Yeremia mengikuti perintah Tuhan untuk membeli ikat pinggang lenan dan memakainya, kemudian menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat. Setelah beberapa lama ia diperintahkan untuk mengambil ikat pinggang lenan itu, tetapi ternyata sudah lapuk dan tak berguna. Seperti ikat pinggang lenan baru yang dipakai Yeremia, demikianlah bangsa Israel dan Yehuda dahulu melekat pada Allah. Namun karena kecongkakan, mereka kini seperti ikat pinggang yang lapuk dan tidak berguna. Yeremia diutus untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Mereka adalah bangsa yang jahat, enggan mendengarkan perkataan-perkataan Allah, dan bahkan mengikuti Allah lain. Padahal Allah lah yang membuat mereka menjadi umat yang ternama, terpuji dan terhormat. Tuhan yang penuh kasih akan bertindak kepada miliknya sendiri supaya mereka hidup sesuai dengan rancangannya. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah hal ini bahwa Allah tidak akan segan-segan bertindak bila didapati hidup umatnya tidak sesuai dengan kehendaknya. Rancangan yang Allah buat bertujuan untuk kebaikan umatnya. Ingatlah, identitas umat Tuhan bukan dilihat dari kesuksesan, terdaftar sebagai salah satu anggota gereja, atau mungkin sudah dibaptis. Tetapi identitas umat Tuhan terlihat ketika dia hidup sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri. Karena itu sidang jemaat Tuhan, marilah kita bertekad untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Dan salah satu yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kita adalah bahwa jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa kita lakukan. Untuk datang ke rumah Tuhan pada masa-masa pandemi dulu merupakan sebuah kerinduan. Dan kalau saat ini keadaan sudah begitu amat baik, meskipun kita harus terus menjaga protokol kesehatan, ini saatnya kita kembali pada kehendak Allah, yaitu masuk ke rumah Tuhan untuk beribadah. Amin. Dan bagi sedang jemaat Tuhan yang mungkin hari ini mendapatkan jadwal pelayanan, lakukanlah sebagai sebuah pelayanan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu dengan cara membawa pelayanan itu sebagai dupa yang kudus dan berkenan kepada Allah dengan motivasi yang benar. Amin. Bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin hari ini tidak punya kesempatan untuk datang beribadah karena kondisi fisik saudara, mari sekali lagi persiapkan dirimu, karena beribadah kepada Tuhan adalah kehendak yang sangat menyukakan hati Tuhan. Diberkatilah kita semua.
Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita sebagai perbuatan tangannya. Namun tetaplah, jika kita ingin merendahkan hati di hadapan Tuhan, itu artinya kita mempersilahkan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Dan jika kita mulai congkak, pongah, tidak mau bersandar kepada Tuhan, itu artinya kita mempersilahkan Tuhan untuk menghukum kita. Pilihan ada di tangan kita, dan saya percaya pilihan kita sama untuk kita bisa diberkati Tuhan. Amin. Kiranya kegenapan firman Tuhan yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil menjadi bagian kita. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, terlebih bagi sedang jemaat Tuhan akan berangkat dari rumah. Perjalanan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kita berada hari ini, di sana berkat Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.